Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat wawancara kerja. Baik itu dengan HR atau dengan user. Nah, pada kesempatan ini aku pengen bahas terkait dari pertanyaan. Jelaskan bagaimana cara Anda mengatasi performa kerja Anda yang menurun di masa lalu. Pernah nggak teman-teman menghadapi pertanyaan ini? Atau mirip dengan ini? Gimana cara teman-teman untuk menjawab pertanyaan ini? Atau mungkin teman-teman di sini baru kepikiran bahwa mungkin ya pertanyaan ini ditanyakan gitu pada saat wawancara kerja masuk ke your dream job kayak gitu. Mungkin banget ya teman-teman. Ya, yuk kita diskusi bareng aja. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ucapin selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman boleh subscribe channelku dan silahkan dieksplor terkait semua informasi yang ada di channelku. Apabila teman-teman di sini pengen belajar terkait dengan tahapan-tahapan proses rekrutmen atau hal-hal yang biasa muncul, pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul terkait dengan karir, silahkan teman-teman bisa cek di bagian playlist dari channelku. Kemudian apabila teman-teman di sini pengen belajar terkait dengan pengolahan data sederhana menggunakan Microsoft Excel, teman-teman silahkan boleh chat di bagian video shorts. Dan apabila teman-teman di sini ada yang job seeker, silahkan bisa cek di bagian community atau tab komunitas. Di sana aku share informasi lowongan pekerjaan terupdate terbaru secara berkala dan valid ya teman-teman. Yuk kita ngobrol bareng aja terkait dengan pertanyaan ini. Bagi teman-teman yang pengen belajar bareng, silahkan. Nah, ini aku tulis wajib. Silahkan teman-teman siapkan catatannya. Aku akan menyarankan teman-teman untuk mencatat. Boleh cari buku dulu, cari kertas. Boleh di HP, boleh di laptop. Silahkan. Dan yang kedua adalah silahkan teman-teman boleh sambil menyimak video ini, sesekali di pause. Kemudian teman-teman coba ngomong sendiri, nggak apa-apa. Mau ngomong sendiri atau dipraktekin sama teman nggak apa-apa. Karena yang namanya interview itu adalah penyampaian informasi secara lisan, sehingga jam terbang yang dinaikkan itu tidak hanya memperkaya informasi atau referensi terkait pertanyaan yang biasa muncul atau yang kemungkinan akan muncul, tetapi teman-teman juga harus meningkatkan jam terbang untuk praktek. Oke? Nah, teman-teman, terkait dengan pertanyaan ini, silahkan jelaskan pengalaman Anda untuk mengatasi performa kerja di masa lalu yang sedang menurun. Apa yang Anda lakukan? Kurang lebih kayak gitu. Ini merupakan jenis pertanyaan BEI atau Behavioral Event Interview. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu BEI, silahkan nanti teman-teman boleh browsing sendiri dulu boleh, atau nanti aku tulis ya di card atas ini sebagai awalan untuk teman-teman belajar terkait dengan BEI itu. Teman-teman di sini harus selalu di luar kepala langsung ngebayangin ya, apabila teman-teman menghadapi pertanyaan yang itu berkaitan dengan BEI, maka teman-teman silahkan langsung kepikiran, oke, nanti aku akan jelaskan, aku jabarkan dengan metode STAR. Oke, nanti teman-teman coba langsung pikirin kayak gitu. Apabila teman-teman nggak tahu lagi nih metode STAR kayak gimana, nggak apa-apa teman-teman, silahkan explore aja di channelku di bagian playlist FAQ seputar karir boleh, atau nanti aku taruh juga di atas terkait dengan card-nya untuk video metode STAR. Nah, di sini teman-teman harus paham bahwa kenapa pertanyaan ini ditanyakan. Karena penanya HR atau user, tapi biasanya ini HR ya yang akan nanya. Ingin tahu bagaimana cara kita menghadapi situasi tadi dan bagaimana sikap kita pada saat menceritakan pertanyaan ini. Jadi teman-teman di sini, apa yang harus dilakukan pertama kali, aku akan menyarankan yaitu coba teman-teman cari kertas kosong, cari halaman kosong, coba teman-teman tulis aja solusi umum. Oke, anggap aja teman-teman nggak punya pengalaman ini, terus teman-teman coba bayangin aja, orang tuh biasanya kalau performa menurun tuh harus ngapain sih? Seorang yang berinteraksi dengan orang lain, ada di dunia pendidikan, ada di dunia kerja, misalkan gitu. Kalau performa lagi turun tuh harus ngapain sih gitu? Coba teman-teman tuliskan aja. Di sini aku cuma pengen tampilin ya teman-teman, sebagai referensi aja gitu. Biasanya kalau performa turun tuh gimana sih, apa yang harus dilakukan sih kayak gitu. Mungkin teman-teman punya ide-ide yang lain ya gitu, mengevaluasi kira-kira kenapa, kemudian coba teman-teman nanya atau konsultasi sama orang gimana, kemudian teman-teman coba bikin action plan apa yang akan dilakukan ya. Kemudian teman-teman coba evaluasi diri, adakah yang harus dihilangkan, adakah yang harus dilatih, diasah untuk ditingkatkan dan lain-lain kayak gitu.
Apakah itu harus aku selesaikan sendiri atau aku bisa diskusi dengan orang lain kayak gitu. Teman-teman coba bayangkan, coba tulis aja dulu. Ini sebagai referensi aja gitu ya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti kebayang gitu. Tulis aja sebanyak mungkin nggak apa-apa. Nanti di semua yang teman-teman tulis itu nanti akan ada kata kunci atau frasa kunci untuk eksekusi. Nah, frasa kunci inilah yang harapanku teman-teman tuliskan dan praktekkan ngomong. Kenapa? Pada saat nanti teman-teman menghadapi interview beneran, frasa kunci atau kata kunci ini kadang-kadang teman-teman tuh akan langsung muncul di kepala karena teman-teman udah latih. Oh, performa tulung. Kuncinya adalah coba tenang, evaluasi diri, tanya sama orang, kemudian bikin action plan, eksekusi, minta bantuan, minta saran, gitu. Coba kebutuhan tertentu mungkin terkait ada alat bantu tertentu, ada situasi tertentu, kayak gitu. Teman-teman coba tuliskan dulu. Nah, pada saat langkah pertama teman-teman sudah lakukan, yaitu coba mencari solusi umum dari pertanyaan ini. Lalu yang selanjutnya adalah teman-teman silahkan bisa bikin tabel kayak gini, teman-teman. Ini aku sebut sebagai tabel STAR. Tabel ini yang akan menjadi guide teman-teman untuk berlatih ngomong sendiri atau praktek dengan orang untuk menjawab pertanyaan tadi dengan metode STAR. Metode STAR itu adalah metode penyampaian informasi menggunakan urutan STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Nah, di sini teman-teman, idenya adalah, tadi kan teman-teman udah nulis nih di sini, terkait dengan apa sih solusi umum pada saat ada pertanyaan ini. Nah, silahkan kata kunci atau frasa kuncinya, teman-teman taruh di sini di bagian A, di bagian action. Gunanya buat apa? Nanti pada saat teman-teman coba menjawab pertanyaan tadi dengan metode STAR, nanti silahkan di tahap action, di tahap A ini, teman-teman menyebut atau menyampaikan kata kunci atau frasa kunci tadi. Gitu. Jadi tadi kan teman-teman udah tuh dari yang ditulis secara umum tuh kayak tadi, terus kata kuncinya apa sih? Oh, mengevaluasi faktor, meminta feedback, susun rencana, menetapkan prioritas, mungkin butuh rekreasi, butuh sharing, terus berhenti mengerjakan secara multitasking dan lain-lain. Teman-teman coba tulis dulu. Nah, nanti teman-teman tinggal membayangkan situasi gitu ya. Situasi semacam apa pada saat teman-teman menghadapi tadi? Tas, kerjaannya semacam apa? Tanggung jawab apa yang harus teman-teman eksekusi? Tim harus eksekusi. Kemudian apa yang teman-teman lakukan dan hasilnya gimana? Gitu. Nah, teman-teman di sini, aku di sana bikin paling pojok ya, aku bikin beberapa simulasi beberapa kemungkinan gitu. Di sini nanti teman-teman silahkan disesuaikan aja dengan kondisi masing-masing. Misalkan nih, pada saat performa menurun, misalkan teman-teman itu di sini adalah seorang lulusan SMA. Kemudian teman-teman pengen menceritakan performa menurun itu pada saat di kelas 2. Teman-teman ya di semester pertama, yang tadinya di semester 1 tuh mungkin teman-teman ranking paralel, kemudian di kelas 2 teman-teman misalkan kelas 1 SMA, kelas 2-nya masuk ke IPA. Nah, di kelas 2 ini, kelas 11 ini, teman-teman itu malah rankingnya turun, performanya turun. Kayak gitu. Idenya gara-gara apa? Di sini, kita bayangin aja dulu. Ya, kenapa kok kayak gitu? Karena di kelas 2 ini, teman-teman sering diikutkan lomba atau olimpiade. Sehingga teman-teman sering izin untuk persiapan mengikuti lomba. Gara-gara itu, teman-teman ketinggalan pelajaran sehingga nilainya jadi jelek. Lalu actionnya apa? Teman-teman konsultasi dengan guru BK, dengan wali kelas, kemudian teman-teman coba cek kegiatan sehari-harinya, kemudian teman-teman minta saran untuk bagaimana pembagian waktunya agar sekolah tetap jalan, lomba juga menang, dan teman-teman ceritakan hasilnya kayak gimana. Ini coba ya, aku pengen bikin simulasi semacam itu. Bisa nggak, teman? Teman-teman di sini bisa coba sampaikan. Contohnya kayak gini. Ini khusus untuk, aku kasih contoh yang pertama ya. Fresh graduate SMA, negative experience atau tanpa pengalaman. Teman-teman boleh menceritakan kurang lebih semacam ini. Baik Bapak atau Ibu, terima kasih. Saya pernah menghadapi situasi ini pada saat saya menempuh pendidikan di SMA. Saat itu saya kelas 11. Sebagai informasi, pada saat kelas 10, saya termasuk anak yang berprestasi, di mana pada saat saya di kelas 11, saya masuk ke jurusan IPA, dan di kelas 11 ini,
saya dipercaya untuk mengikuti beberapa olimpiade, di antaranya olimpiade fisika dan olimpiade astronomi. Nah, saat itu masalah muncul karena performa saya turun, yakni pada saat mid semester pertama, saya memperoleh nilai ketiga terendah di kelas. Saat itu saya merasa performa saya turun, saya merasa down, saya merasa kurang motivasi. Di situ saya sadari memang karena saya mengalami masalah terkait dengan time management saya. Saya bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk mewakili sekolah dan kota untuk mewakili mengikuti Olimpiade Fisika dan Astronomi tingkat nasional. Namun, karena padatnya persiapan, saya jadi sering izin untuk mengikuti kegiatan di kelas. Memang sudah diizinkan oleh wali kelas, namun saya merasa tertinggal jauh untuk mata pelajaran yang harusnya saya sudah kuasai. Nah, di situ saya sempat mengalami sedikit demotivasi terkait dengan apakah saya harus selalu berfokus dengan perlombaan ini, kemudian sekolah saya gimana? Padahal yang saya butuhkan adalah naik kelas semacam itu. Nah, pada saat itu terjadi, saya coba sharing dengan wali kelas saya dan guru saya yang mengampu mata pelajaran fisika. Saat itu saya sharing kepada beliau-beliau terkait dengan kendala saya dan dari sharing tersebut saya memperoleh feedback positif di mana saya diajari bagaimana cara membuat prioritas pekerjaan. Bagaimana cara saya menentukan mana yang harus dikerjakan dahulu, mana yang bisa ditunda, mana yang tidak perlu dilakukan. Akhirnya saya pada waktu 6 bulan menuju perlombaan, saya menerapkan apa yang diberikan yang diusulkan saran terkait dengan apa yang harus saya lakukan untuk memiliki time management yang bagus. Nah, sampai dengan pada hari hanya saya mengikuti Olimpiade dan pada saat itu saya memperoleh juara 2 tingkat nasional untuk Olimpiade Fisika dan juara 3 tingkat nasional untuk Olimpiade Astronomi. Selain itu, pada saat saya mengikuti ujian semester pertama, saat itu saya memperoleh nilai yang memuaskan. Memang saya tidak memiliki nilai tertinggi, tapi saya masuk ke 3 besar tertinggi untuk ujian semester pertama di kelas 11. Dari sini saya menyadari bahwa saya memang waktu itu belum berpengalaman dalam membagi waktu. Saya belum memiliki time management yang baik. Namun saya menyadari pada saat kita memiliki performa yang jelek, tidak selamanya solusinya itu berasal dari kita, khususnya pada saat kita masih kurang pengalaman. Saat itu saya sadar apa yang harus dilakukan adalah sharing dengan orang yang lebih pengalaman. Nah, pelajaran yang saya peroleh pada saat saya menempuh pendidikan di SMA tersebut yang akhirnya saya ingat-ingat dan akan saya terus lakukan di dunia profesional apabila nantinya saya mengalami performa yang sedang menurun. Kurang lebih jawabannya kayak gitu teman-teman. Ini di sini aku ceritanya aku panjangin biar teman-teman masuk logikanya dulu ya. Jadi teman-teman boleh bercerita semacam itu. Atau teman-teman boleh menyampaikan versi pendeknya. Misalkan kayak gini, teman-teman itu aku kasih contoh yang lain ya. Misalkan teman-teman itu adalah seorang bukan fresh graduate deh, udah lulus tapi udah punya pengalaman kerja misalkan, udah punya experience kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan bahwa baik Bapak atau Ibu, terima kasih. Saya menyadari bahwa saya pernah mengalami performa yang sedang menurun pada saat saya bekerja di PT ABC. Pada saat jabatan saya waktu itu adalah seorang sales staff. Tugas saya waktu itu adalah untuk menjual produk ABC di area sekitar provinsi bla 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 bla. Saat itu memang yang saya hadapi situasinya adalah tempat tersebut merupakan cabang baru saya. Saya ditempatkan di kota itu baru dan kemudian saya diberikan target sebesar sekian barang senilai sekian rupiah. Saat itu saya merasa tertekan terkait dengan kondisi ini. Performa saya menurun, saya sadari itu. Saya sudah bisa prediksi performa saya menurun dan pada akhirnya memang pada saat saya 1 bulan setelah saya deploy di sana, memang saya kurang perform dibandingkan dengan penempatan-penempatan saya sebelumnya. Nah, saat itu saya menyadari bahwa ini akan menjadi masalah nih untuk saya sendiri. Padahal sebelumnya saya dikenal sebagai salah satu high achiever untuk menjual produk tersebut. Nah, terkait dengan hal ini, saya sempat ditanya oleh atasan saya kendalanya apa. Kemudian kita sempat ada
sharing session, saya mendapatkan coaching dari supervisor sales saya. Saat itu saya menyampaikan bahwa saya belum terbiasa dengan cara menjual produk tersebut di area ini, karena memang profil customer-nya berbeda. Saat itu saya menyadari bahwa memang saya kurang proaktif karena saya ditanya dulu sebelum saya sharing ke atasan saya. Namun pada saat itu saya bersyukur saya memiliki atasan yang baik. Pada saat saya menyampaikan apa yang menjadi masalah saya, kendala saya, atasan saya langsung mengumpulkan tidak hanya saya, tetapi dengan rekan-rekan yang lain. Kita akan ada sales coaching, sales clinic semacam itu. Atasan saya menjelaskan dari awal terkait dengan profil customer di pasar kita di sini, di area sini. Saat itu kita bahkan bisa menerapkan strategi eksekusi yang akan dilakukan di bulan-bulan selanjutnya. Dan terlebih saat itu atasan saya juga sangat welcome apabila saya mengalami kendala, beliau open untuk dihubungin kapanpun. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh atasan saya komit bahwa ini merupakan suatu hal yang positif sehingga saya segera menyusun kegiatan yang harus saya lakukan sesuai dengan strategi apa yang sudah kita meetingkan. Nah, saat itu kita langsung eksekusi yaitu di bulan bla 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 tahun bla 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 yang dimana akhirnya dibandingkan dengan bulan sebelumnya penjualan produk target yang saya peroleh itu langsung melejit. Yang sebelumnya hanya tercapai sekitar 60%, di sini saya mampu menjual produk dan mencapai target sebesar 120%. Dari sini saya menyadari bahwa memang lingkungan kerja yang berubah, pasar yang berubah, terkadang akan membuat kita down, performa kita turun. Namun saat itu saya yakin bahwa kita bisa naik lagi pada saat kita menyadari bahwa kita sedang dalam masalah, kita bekerja dalam tim, dan kita tidak malu untuk bertanya, baik dengan rekan maupun dengan atasan. Demikian pengalaman saya terkait dengan momen saya menghadapi kondisi saat performa saya turun. Kurang lebih jawabannya kayak gitu, teman-teman. Aku ulang lagi di sini jawabannya, aku panjang-panjangin lagi. Teman-teman silahkan kalau mau yang lebih kecil nggak apa-apa, dipendekin lagi nggak apa-apa. Ini di sini aku nih apa sih contoh satu lagi ya teman-teman. Misalkan teman-teman pengen ngomong soal rekreasi, boleh teman-teman semacam itu. Misalkan menyampaikannya kayak gini. Baik Bapak atau Ibu, saya pernah mengalami performa saya sedang menurun pada saat saya bekerja di PT bla 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 sebagai bla 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 bla. Saat itu saya memang menyadari bahwa mood saya, semangat saya untuk bekerja itu menurun, bukan karena saya tidak mencintai pekerjaan saya, namun karena saat itu saya memang orangnya tidak enakan pada saat diberikan tanggung jawab lebih, kepercayaan lebih, tugas tambahan oleh atasan saya. Saya juga tidak akan ragu, tidak akan sungkan apabila ada rekan yang meminta bantuan untuk support pengerjaan sesuatu. Namun saat itu akhirnya saya menyadari bahwa gara-gara hal tersebut, saya menjadi kehabisan waktu sendiri. Saya capek sendiri. Saya berusaha untuk multitasking, akhirnya malah banyak hal yang tidak kepegang. Dan di situ saya juga sempat ditegur oleh atasan saya. Nah, dari hal tersebut, akhirnya saya menyadari bahwa tidak semua hal saya harus mengiyakan dan saya kerjakan sendiri. Ada momen di mana saya juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga waktu itu saya melakukan dua hal. Dalam jangka waktu pendek, saya melakukan rekreasi atau refreshing pada diri saya sendiri, Bapak atau Ibu, pada saat weekend, karena memang gara-gara rutinitas sibuk saya, saat itu memang saya ada waktu-waktu kosong, biasanya saya masih mengerjakan sesuatu dari rumah di weekend, saya coba untuk meluangkan waktu untuk refreshing. Kebetulan saya memiliki hobi jogging dan bersepeda, jadi hari Sabtu itu saya jogging, hari Minggu saya bersepeda untuk melakukan olahraga tersebut. Dan pada saat pengerjaan tugas-tugas di kantor, saya juga akan membantu atasan maupun rekan dengan sewajarnya. Saya akan mencoba untuk menghandle secara realistis apa yang bisa saya lakukan tanpa mengabaikan tugas utama saya sebagai seorang bla bla bla. Dari apa yang sudah saya lakukan ini, akhirnya performa saya kembali seperti semula. Bahkan saya merasa bahwa teman-teman saya mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan, yaitu membantu dengan efektif. Nah, dari situ saya menyadari bahwa ini adalah salah satu pengalaman saya terkait dengan solusi yang saya lakukan kepada diri saya sendiri saat saya mengalami performa yang menurun. Itu adalah contoh yang ketiga, teman-teman. Ingat, teman-teman, jawabannya disesuaikan dengan kondisinya. Metode STAR ini tidak harus STAR. Kadang teman-teman itu bisa bolak-balik gitu. Situasinya S, kemudian ke T,
kemudian ke S lagi, ke T lagi, ke A, ke T, ke A, ke R, kayak gitu. Jadi bisa bolak-balik kayak gitu. Silahkan teman-teman latih untuk ngobrol. Kalau teman-teman pengen praktek sama aku, boleh banget. Silahkan tuliskan kolom komentar. Atau teman-teman silahkan hubungin aku lewat sosmedku. Bisa lewat LinkedIn, bisa lewat Instagram, kayak gitu. Silahkan aku di DM biar aku tahu teman-teman itu punya pengalaman dengan pertanyaan ini kayak gimana, kemudian teman-teman estimasi jawabannya itu mau kayak gimana. Mau yang versinya sedang, mau yang versinya pendek, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Metode STAR ini teman-teman, dia bisa langsung to the point, dia bisa langsung bercerita. Tergantung nanti pertanyaannya bagaimana. Mungkin nanti kalau teman-teman sudah nonton videoku yang pengenalan metode STAR, teman-teman akan menyadari juga bahwa kadang satu pertanyaan itu langsung bisa dijawab dengan metode STAR, kadang satu pertanyaan kita menjelaskan S, satu pertanyaan kita menjelaskan T, satu pertanyaan lagi kita menjelaskan A, satu pertanyaan lagi kita baru menjelaskan R, kayak dipandu gitu oleh recruiter atau usernya. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada feedback, kalau ada kekurangan, ada yang pengen didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Aku akan selalu bikin-bikin video kayak gini, teman-teman. Aku butuh feedback. Aku juga di sini juga sambil belajar. Makanya video-videoku ini nggak ada yang aku edit, nggak ada yang aku cut. Ini benar-benar biar kita ngobrol bareng. Sementara dari aku itu dulu, teman-teman. Terima kasih, semoga membantu. Semoga teman-teman dimudahkan dalam memperoleh pekerjaan impian. Sukses selalu.